Halo sahabat Kopi Hitam. Oke, di video kali ini perdebatan seru antara Prof Henry dengan kuasa hukumnya Joko Widodo, yaitu Bang Firman. Oke, ini pembahasan terkait undang-undang ITE ya. Oke, kita lanjut aja videonya. Check it out. Apa? Ada seseorang yang katanya ahli tertentu, fotonya begini, tung. Pakai apa dia mau mengatakan, oh itu non identik 93,sekian%? Pakai apa? Apakah bisa dikuantifisir secara matematik manual? Ya kita tanya sama beliau, makanya masukin ke pembuktian. Jadi saya tidak mau berdebat, saya hanya ingin menyampaikan, buktikan saja. Yang pasti Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa dia akan membawa dan akan memperhatikan jika dipersilakan. Ya, dan tentu UGM akan menyampaikannya. Kan kira-kira gitu. Sehingga apa? Dari dulu dia selalu memotong. Ya, silahkan mau dibuktikan apa ini palsu tidaknya itu silahkan di pengadilan itu mengenai pasal pencemaran nama baik silahkan. Ya, walaupun saya berpendapat yang namanya menilai ini jam Anda ini asli atau tidak itu tidak kena namanya pencemaran nama baik karena tidak menuduhkan sesuatu hal, tapi menilai suatu barang. Oh ini palsu, ini asli. Saya nggak sepakat. Itu nggak sepakat nggak apa-apa, biarkan dulu. Tuduhkan. Baik. Nggak bisa. Karena tuduhkan. Makanya saya bilang tadi beliau ini berada bersama dengan Dr. Tifa. Saya tidak hanya Dokter Tifa, saya kemarin juga belain yang namanya Nikita Mirzani. Ini karena apa? Karena persoalannya ada sering kali. Pak berada dengan Dr. Tifa enggak? Saya tanya, Bapak konversi pers bersama Dr. Tifa enggak? Saya diundang. Saya diundang karena saya ada sebagai ahlinya. Oke, Mas Ajis, boleh ditanggapi apa yang disampaikan oleh Prof Henry? Ya, ini menurut saya wawasan penting ya untuk masyarakat, untuk penegak hukum dan juga untuk mahasiswa yang hadir. Artinya dapat dilihat sebenarnya undang-undang kita ini seperti apa. Terus saya tanggapi juga tadi yang Pak Haryanto katakan nanti ijazah dibuktikan di pengadilan. Saya waktu itu pengacaranya Gus Nur sama Pak Bambang Tri juga. Nggak ada tuh Pak Jokowi dibawa ke sana terus ijazahnya nggak ada. Jadi nggak ada. Ini mantan pengacaranya Gus Nur dan Bambang Tri ya, Bang Ajis ini. Jadi udah tahu banget lah gimana persidangan waktu dulu itu. Tidak akan pernah datang Jokowi. Oke, kita lihat keseruannya. Jadi maksud saya tidak ada pembuktian itu halusinasi gitu kan. Saya secara empiris bisa mengatakan demikian karena waktu itu saya alami. Saya minta ijazah segala macam mau dicek, enggak ini perkaranya tadi Undang-Undang ITE dan juga perbuatan menimbulkan keonaran kan begitu. Ya, jadi makanya ini adalah persoalan menggeser isu, menggeser isu dari persoalan dulunya persoalan kebesaran orang ternyata tidak, kemudian dianggap fitnah pencemaran baik. Sekarang geser lagi isunya ke Undang-Undang ITE pasal 32 35. Itu kan. Ini pergeseran isu. Ya bisa mesin. Catat, bisa manusia, bisa mesin. Karena apa? Ini untuk informasi elektronik yang terkait dengan dunia perbankan, e-commerce, dunia ekonomi digital gitu loh. Terus ini ada orang menganalisis, mengatakan ini palsu. Sekali lagi, dikatakan jam ini palsu, jam ini asli atau tidak, itu bukan urusan dengan dalam konteks pasal 35 maupun juga sebenarnya pencemaran nama baik. Pasal 27. Pasal 27. Tapi ini yang menarik. Artinya ketika tadi dikatakan bahwa ini dikatakan palsu, menilai sesuatu palsu. Nah, ini tidak dapat dikenakan pencemaran nama baik. Apakah Anda setuju dengan itu? Ya tentu tidak. Ini kan secara fakta kan gampang kok. Digembar-gemborkan sampai ke kuburan. Ya kan? Bahwa ijazah Pak Jokowi yang manapun disebutkan. Yang 2 kali periode presiden tahun sekian sampai tahun sekian. Ini palsu. Jadi kalau diambil angle tersendiri, ya monggo. Sampai kapanpun kita 3 tahun pun nggak akan selesai diskusi. Saya mau mengatakan tidak ada yang mengatakan UU ITE itu seperti yang beliau sampaikan saja. Karena tentu jika ada yang dilanggar berdasarkan UU ITE, yang digunakan UU ITE. Saya hanya ingin menyampaikan
bahwa dokumen atau bukti yang kami berikan, bukti awal yang kami berikan pada saat kami melakukan pengaduan, itu semuanya adalah ITE. Sehingga apa? Ya, ITE. Kecuali saya bawanya tidak ITE. Kan itu nih, apa? Ada seseorang yang katanya ahli tertentu, fotonya begini, tung. Pakai apa dia mau mengatakan, oh itu non identik 93,sekian%. Pakai apa? Apakah bisa dikuantifisir secara matematik manual? Ya. Coba lo pikir deh, itu kan tidak merubah, hanya menganalisis. Coba deh kalian cari tahu apa sih definisi analisis, pengertian analisis atau analisa itu apa, merubah atau enggak. Oke, lanjut. Kita tanya sama beliau, makanya masukin ke pembuktian. Jadi saya tidak mau berdebat, saya hanya ingin menyampaikan, buktikan saja. Yang pasti Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa dia akan membawa. Oke, kembali di dua sisi tadi menanggapi apa yang disampaikan Prof. Henry. Ini ada pengalian isu dari pasal-pasal 27, kemudian 32 dan 35. Tanggapannya boleh, silakan Prof. Firman. Jadi mengenai 27 kan sudah tidak ada. Masuknya kan ke pasal pidana umum. Biar saya tanggapi langsung nih. Kayak harus baca kan gitu. Mengenai pasal 323 itu memang ada. Kenapa? Karena ada suatu proses. Kami melihatnya itu adalah suatu manipulasi. Ada suatu ijazah yang secara material itu ijazah Pak Jokowi. Oke ya guys, sekarang gini, anggap aja Dr. Tipa dan Roy Suryo itu beneran manipulasi atau merubah. Oke, nih gua ajak berlogika ya. Nah, yang dianalisa ya atau yang dituduh sama pihak Jokowi kalau Dr. Tipa dan Roy Suryo itu merubah, oke, pelan-pelan. Sekarang yang dianalisa dan yang merubah, yang dirubah oleh Dr. Tipa dan Roy Suryo itu kan ijazah yang diupload di Sandi. Nah, sedangkan Bapak Joko Widodo itu tidak mengakui yang diupload itu adalah ijazahnya dia. Oke, yang normal pasti ngerti. Oke, lanjut. Yang secara material itu sudah dinyatakan oleh UGM adalah ijazah Pak Jokowi yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi dan selesai dan asli. Nah, kubu Jokowi ini selalu bernarasi atau bersandaran pada UGM, Puslapor, cuma itu pegangan mereka itu lagi yang diulang, nggak ada narasi yang baru itu. Oke, lanjut. Itu tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan itu palsu. Bukti-bukti awal yang kami bawa itu semua adalah bukti ITE. Maka kami terpaksa menggunakan ITE. Kayak saya mau mengatakan terpaksa karena dibilang seakan-akan diarahkan sebagainya. Bagaimana kami menggunakan semua data ITE, kita menggunakan pasal ITE disalahkan. Kan saya mau menyampaikan seperti itu. Jadi saya pikir itu jawaban saya. Bahwa yang kami bawa adalah semua dokumen ITE, rekayasa yang dibuat sebagai ada suatu ijazah Pak. OneChat 医疗深度聚合全球主流聊天应用，搭载顶尖多语种 AI。 Kita proyeksikan yuk, kita lihat ini potensi A. Saya nggak usah sebut lah namanya orangnya. Sehingga apa? Itulah rekayasanya. Dan bisa dikuantifisir. Setelah kami melakukan bla 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 dengan kalau nggak salah nanoteknologi atau apalah ada kata nanonya disampaikan sama beliau gitu kan. Menggunakan face recognition dan sebagainya. Itu ada kok disampaikan. Walaupun apa yang dikatakan Prof. Henry ini di pasal 35 ini urusannya dengan perbankan, kemudian e-commerce atau ekonomi tidak digital. Tidak ada undang-undang informasi teknologi dan transaksi elektronik. Kan itu bunyinya. Artinya ada unsur informasi teknologi, ada transaksi elektronik. Saya tidak membantah beliau mengatakan ada unsur transaksi elektronik di situnya karena UU ITE. Jadi saya pikir itu aja mudah menjawabnya. Prof. Henry, Transaksi elektronik itu di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang ITE yang pertama itu adalah perbuatan hukum baru dengan komputer atau jaringan komputer. Persoalannya mereka itu
ketika melakukan perbuatan itu pakai komputer atau jaringan komputer atau tidak? Itu satu. Yang kedua, harus dibuktikan ada informasi elektronik yang berubah kalau pasal 32 atau 35. Informasi elektronik yang berubah itu aslinya seperti ini metadatanya, kemudian berubah, kapan berubahnya, harus ada metadatanya, di mana merubahnya, ya itu semua harus ada data metadatanya dan itu harus dari ahli digital forensik dan itu semuanya ada chain of custody-nya, bukan sesuatu yang ada di luar, tapi harus terjadinya harus ada di komputer pengguna pelaku. Tadi kan pakai komputer pelakunya ada perubahan atau korbannya ada perubahan. Sekarang yang berubah di komputernya Pak Jokowi apa? Yang dimanipulasi oleh mereka lalu ada ini manipulasinya kapan, tanggal berapa, jam berapa, oleh siapa, itu harus ada metadatanya. Apa betul berubah? Lalu kemudian seolah-olah yang dijelaskan Prof Henry itu yang manipulasi itu. Ada nggak yang dimanipulasi atau yang dirubah dari komputernya atau komputernya Jokowi gitu? Oke, lanjut. Menjadi asli. Kalau tidak, itu namanya ngawur. Itu namanya ngawur, mol. Membuat norma baru. Baik. Dia belajar dari mana? Gitu loh. Baik, saya bergeser ke Pak 15 Rianto. tahun Belajar dari Solo, Prof. Ya. ngurusi undang-undang ITE. Ya, baik. Saya bergeser ke Pak Rianto dulu. Tadi yang cukup menarik adalah Bang Aziz sempat bilang bahwa pada sidang terdahulu Bambang Tri juga tidak ada pembuktian di sidang. Seperti apa Pak Rianto? Itulah contoh ya bahwa cara membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. Sementara kalau dari sini adalah pakai konstruksi Aduh, ini ahli ini nih, ahli Solo. hukum yang berlaku selama ini, yaitu kalau untuk membuktikan ijazah biasa itu maka harus ditanyakan kepada universitas yang mengeluarkan. Tapi dia nggak marah banget loh sama Refri Harun kalau dibilang pendukung Jokowi itu. Tuh statement dia selalu mendukung ke sana. Aduh, Pak Arianto. Oke, lanjut. Sedangkan dari sana harus dibuktikan dulu ijazahnya yang mana, ada apa tidak, dibandingkan kalau ada itu berarti asli apa tidak ketahuan. Jadi gini, besok ini yang sidang yang akan jalan itu ya. Ini sekalian saya nutup ya. Jadi, Baik. besok ini yang akan terjadi adalah pada fase pertama pada hakim. Dia mesti akan mencari-cari itu. Ini sebetulnya ijazah itu asli apa enggak sih? Dan saya yakin pasti Gama dulu dipanggil itu. Karena yang diperkas ada itu. Kan nanti kan kemudian disanggah oleh dari sana. Tadi itu ini enggak bisa gini. Dari situlah nanti akan ada keyakinan hakim bahwa ini palsu atau tidak. Ya. Disitulah saya mengatakan bahwa kalau pembuktian ini memang harus ditunjukkan dulu asli apa tidak. Tapi fase pembuktiannya seperti itu contohnya. Dari versi sini dan dari versi sana adu bukti. Nah, kalau udah itu ketahuan, hakim akan mengambil kesimpulan, oh ini asli. Barulah yang kedua itu tadi untuk memastikan pasal mana yang itu terlibat dari pasal yang tadi itu yang disanggah atau sana itu begitu Pak. Jadi pembuktiannya. Oke, sahabat kopi hitam, bagaimana menurut kalian, asli atau palsu? Oke, jangan lupa subscribe ya, share dan like channel Kopi Hitam 26. Dukung terus channel kami. Terima kasih. Itu asli apa tidak?